Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian daripada tanda matinya hati, yaitu jika tidak merasa sedih atau susah karena tertinggalnya suatu amal perbuatan dan kebaikan-kebaikan, juga tidak menyesal jika terjadi berbuat pelanggaran dosa. Janganlah meninggalkan zikir walaupun hati belum boleh hadir ketika berzikir. Begitu juga dengan ibadah dan amal kebaikan. Janganlah meninggalkan ibadah lantaran hati tidak khusyuk ketika beribadah, dan jangan pula meninggalkan amal kebaikan lantaran hati belum ikhlas dalam melakukannya. Khusyuk dan ikhlas adalah sifat hati yang sempurna. Zikir, ibadah dan amal kebaikan adalah cara-cara untuk membentuk hati agar menjadi sempurna. Hati yang belum mencapai tahap kesempurnaan dikatakan hati itu berpenyakit. Jika penyakit itu dibiarkan, tidak diambil langkah mengobatinya, pada satu masa hati itu mungkin akan mati. Matinya hati berbeda dengan mati tubuh badan. Orang yang mati tubuh badannya itu ditanam di dalam tanah. Orang yang mati hatinya, tubuh badannya masih sehat dan dia masih berjalan ke sana kemari di muka bumi ini. Manusia menjadi istimewa karena memiliki hati rohani. Hati mempunyai nilai yang mulia yang tidak dimiliki oleh akal pikiran. Semua anggota dan akal pikiran menuju kepada alam benda, sementara hati rohani menuju kepada pencipta alam benda. Hati mempunyai persediaan untuk beriman kepada Tuhan. Hati yang menghubungkan manusia dengan pencipta. Hubungan dengan pencipta memisahkan manusia dari daerah kehewanan dan mengangkat derajat mereka menjadi makhluk yang mulia. Hati yang cerdas, sehat dan dalam keasliannya yang murni, berhubung erat dengan Tuhannya. Hati itu membimbing akal pikiran agar akal pikiran kita dapat berpikir tentang Tuhan dan makhluk Tuhan. Hati itu membimbing juga kepada anggota tubuh badan agar mereka tunduk kepada perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Hati yang boleh mengalahkan akal pikiran dan anggota tubuh badannya serta mengarahkan mereka berbuat taat kepada Allah adalah hati yang sehat. Dalam hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang merasa senang oleh amal kebaikannya dan merasa sedih atau menyesal atas perbuatan dosanya, maka ia adalah seorang mukmin. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Yang dimaksudkan ialah seseorang perlu mengambil pelajaran daripada apa yang berlaku kepada bayi yang berada di dalam buayan tentang cara keseluruhan ia bernapas dan seterusnya. Perlu juga setiap orang mengambil pelajaran dan iktibar pelajaran dari keadaan mayat yang berada di liang lahat. Katakanlah, Tuhanku menyuruh berlaku adil pada segala perkara dan menyuruh supaya kamu hadapkan muka dan hati kamu kepada Allah dengan betul pada tiap-tiap kali mengerjakan sholat, dan beribadahlah dengan mengikhlaskan amal agamamu kepadanya semata-mata, karena sebagaimana ia telah menjadikan kamu pada mulanya, demikian pula kamu akan kembali kepadanya. Dan sholat adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Bagaimana kita berbuat ini? As-sholatul mi'rajul mu'minin. Bagaimana cara untuk dilakukan sehingga mencapai kepada sholat yang disebut mi'raj? Sebagian dari umat manusia diberi hidayah petunjuk oleh Allah dengan diberi taufik untuk beriman dan beramal soleh, dan sebagian lagi yang ingkar, berhaklah mereka ditimpa kesesatan dengan pilihan mereka sendiri, karena sesungguhnya mereka telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin yang ditaati selain Allah, serta mereka pula menyangka bahwa mereka berada dalam petunjuk hidayah. Dan sesungguhnya
kami telah menerangkan jalan-jalan menetapkan i'tikad dan tauhid dengan berbagai cara di dalam Al-Quran ini, supaya mereka beringat. Dalam pada itu penerangan yang berbagai cara itu tidak menjadikan mereka melainkan bertambah liar. Allah sendiri telah menerangkan di dalam firman-Nya, katakanlah wahai Muhammad, kalaulah semua jenis lautan menjadi tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis kalimah-kalimah Tuhanku. Walaupun kami tambahi lagi dengan lautan yang sebanding dengannya sebagai bantuan. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Hanyalah Tuhan. Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Oleh karena itu, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan sesiapapun dalam ibadahnya kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya jika engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka yang musyrik itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, sudah tentu mereka akan menjawab, Allah. Ucapkanlah wahai Muhammad, Alhamdulillah, sebagai rasa syukur disebabkan pengakuan mereka yang demikian tidak mengingkari Allah. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui hakikat tauhid dan pengertian syirik. Allah juga yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Sesungguhnya Allah, dialah jua yang maha kaya lagi senantiasa terpuji. Dan sekiranya segala pohon yang ada di bumi menjadi pena dan segala lautan menjadi tinta, dengan dibantu kepadanya 7 lautan lagi sesudah itu, niscaya tidak akan habis kalimah-kalimah Allah itu ditulis. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Bagi Allah yang Maha Kuasa soal menciptakan kamu semua dari tiada kepada ada, dan soal membangkitkan kamu hidup semula sesudah mati, tidak ada apa-apa sukarnya. Hanyalah seperti mencipta dan menghidupkan semula seorang manusia saja. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah tidak boleh untuk diterangkan dengan kata-kata dan cara apapun jua. Dengan mengingat Allah akan menentam keran hati manusia. Allah berfirman, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati. Orang-orang yang beriman dan tenang tentram hati mereka dengan zikrullah, dan ketahuilah dengan zikrullah itu tenang tentramlah hati manusia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.